Pemin alamati hudurihi, terus tanda-tanda kalau Kanjeng Nabi hadir gimana tanda-tandanya? Ini nuzulus sakinah, turunlah ketenangan, wal wakor, kewibawaan, keagungan, wakor keagungan, wal haiba kewibawaan, wal jalal kemuliaan, wal azmah kebesaran, ala ahlil jam'i menyelimuti semua orang yang hadir baca sholawat itu. Tanda-tanda Kanjeng Nabi itu karo rauh, suasananya itu renyam, sunyap, asrep, tenang, sejuk. Semuanya orang itu menikmati sholawat yang dia baca. Tenang suasananya. Itu tanda-tanda Kanjeng Nabi berarti hadir di tempat itu. Nah, ketika Nabi hadir, jangan lupa baca istighfar, terutama mohonkan ampunan untuk diri kita sendiri, kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin bil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi akhirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan kemarin dijelaskan, ini masih melanjutkan bab terakhir tentang al-ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad SAW, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mumpung masih belum habis bulan Rabiul Awalnya. Kemarin dijelaskan bahwasanya dikutip dari sebagian makalah ulama salaf, anna Nabiya SAW yasta'dinu rabbah, Nabi Muhammad SAW minta izin kepada Tuhannya, kepada Allah, lihuzuri haflati maulidihi, untuk menghadiri haflah maulid, peringatan hari kelahiran beliau dimanapun berada, bukan hanya di Mekah, di Madinah, jadi di Indonesia, di negara mana saja yang merayakan maulid Nabi itu Nabi bisa hadir. Wa bihuduri hadarat arwahul anbiya wal auliya, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW maka hadir pula semua rohnya para nabi, para wali yang mengiringi kehadiran beliau. Babidzalika, dengan sebab itu semua, tanzilur rahmat, maka turunlah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang menyelimuti hadirin yang sedang baca maulid Nabi, atau hadirin yang sedang baca sholawat bersama itu. Makanya dikatakan kemarin, bidzikri sholihin tatanazzalur rahmat wal barakat, dengan menyebut nama orang soleh, dengan menceritakan ceritanya para nabi, para wali, maka rahmat Allah turun ke bumi. Nah, kayak gitu. Apalagi yang disebut ceritanya orang yang paling soleh, aslahis sholihin, yaitu Rasulullah SAW. Dia tambah hadir. Kita cerita tentang kisah wali Syekh Abdul Qadir Jilani, kisahnya Syekh Abu Hasan As-Sadili, kisahnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kisahnya Syekh Sari As-Sakoti, ceritanya Syekh Hasan Al-Basri, ceritanya Kiai Hamid, ceritanya Kiai Khalil Nawawi, ceritanya Kiai Abdul Jalil. Maka rahmat Allah turun, apalagi yang diceritakan bersama, yang disebut bersama itu ceritanya aslahis sholihin, orang yang paling soleh, makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas, cerita yang ketiga, beliau mengatakan, yahdurun Nabi SAW fi kulli maulidin indal maqam fi. Nabi itu selalu hadir di setiap pembacaan maulid apa saja, entah itu maulid Al-Barjanji, maulid Ad-Dibai, maulid Simtuturor, maulid Saraful Anam, maulid Al-Ahzab, maulid Dia Ulami, termasuk Burda itu sebagian dari maulid, kitab maulid. Setiap makom itu ketika
orang baca marhaban, orang baca ya Nabi salam alaika, Nabi selalu hadir, terutama ketika baca Thala al-Badru alaina. Semua maulid Nabi hadir ketika makom, illa maulid ad-Daibai, ad-Daibai bacanya yang benar, kecuali maulid yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman ad-Daibai. Ad-Daiba, Daiba ini artinya al-abyad. Beliau asli orang Yaman. Warna kulit mbahnya yang bernama ad-Daiba itu warna kulitnya putih, maka dijuluki ad-Daibai. Tapi orang Indonesia baca Daiba itu kurang fasih, jadi kebanyakan baca Diba. Yang benar itu harokatnya fathah, Daiba, yang artinya al-abyad, putih, sebagaimana yang diterangkan oleh Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki dalam mensyarahi atau mentahqiq, mentaklik kitab Ad-Dibai. Jadi Maulid Dibai itu ada syarahnya. Yang mensyarahi Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Saya punya 2 kitabnya. Sudah saya pelajari dari awal sampai akhir. Kalau Maulid Ad-Dibai yang dibaca, fa innahu yahduru kullah. Nabi itu hadir mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa. Kalau maulid selain Ad-Diba, katanya Habib Soleh bin Abdullah Latos, Nabi hadirnya hanya ketika makom. Yang jelas Habib Soleh bin Abdullah Latos kalau baca maulid Ad-Diba itu Nabi hadir sepenuhnya. Entah kalau yang baca kita mungkin hadirnya juga makom. Mungkin karena beliaunya, kepribadian beliaunya sosok manusia yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga sangat istimewa majelis maulid yang diadakan beliau. Itu keterangannya dari kitab Tadhkirun Nas. Qala Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Labsi, pengarang Maulid Simtud-Duror radhiyallahu an, beliau mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyatun masyhudah. Perkumpulan baca maulid atau perayaan maulid merupakan perkumpulan yang disaksikan oleh Allah, para malaikat, para nabi, para wali. Wal habibu sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Karena perkumpulan maulid perkumpulan yang disaksikan oleh orang-orang soleh, jadi jelas Nabi itu pasti hadirnya. Kalau sudah ada pembacaan maulid Nabi itu pasti hadirnya. Katanya guru saya, hadir kalau Nabi itu hadirnya di belakang, bukan di depan. Jadi tidak benar ada orang mimpin maulid kayak di YouTube itu tiba-tiba salaman ke Rasulullah gini, tidak ketemu Kanjeng Nabi, ada benar apa enggak, kita husnudzon aja. Tapi yang jelas kebanyakan Rasulullah kalau hadir di belakang. Karena apa? Beliau ingin melihat semua umatnya. Kalau beliau ada di depan memantati umatnya, beliau tidak kelihatan umatnya. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Jadi kalau hadir di belakang, ingin dilihat semua satu persatu wajahnya. Kadang di tengah, paling tengah, dilihati semua. Jadi beliau tidak pernah pilih kasih hanya mendekat kepada semisal yang mimpin saja, nah mungkin orang yang mempunyai keistimewaan, kepribadian yang di situ mempunyai akhlak Muhammadiyah, mewarisi akhlaknya Rasulullah, sering melakukan sunnah Rasul, pasti Rasulullah mendekat ke dia. Setelah itu sebentar beliau menghampiri semua umatnya tanpa terkecuali, dipandangi wajahnya satu persatu. Makanya ada syairan, khairul bariyah nadhrah ilayya, wahai paling baiknya makhluk, pandanglah saya. Ma anta illa kanzul atiyah, tidaklah engkau ibaratkan sebuah gudang perhiasan yang sangat megah, yang sangat istimewa. Khairul bariyah nadhrah ilayya, itu pandanglah saya Rasulullah. Khairul bariyah, pandanglah saya. Semuanya ingin dipandang Kanjeng Nabi, bukan hanya wali yang kita ziarahi saja yang ingin dipandang Rasulullah. Rasulullah kalau sudah memandang umatnya tanpa pilih kasih, semuanya dipandang, semuanya ingin disyafaati. Yang ahli maksiat, yang ahli ibadah, semuanya dicintai, semuanya dirindukan, semuanya ingin diselamatkan dari api neraka tanpa terkecuali. Harisun alaikum azizun ali ma'nitum, Nabi sangat punya rasa empati,
Jadi tidak mungkin Kanjeng Nabi itu pilih kasih, tidak mungkin Kanjeng Nabi menganaktirikan umat. Pasti semuanya dicintai, entah itu umat yang anak cucunya maupun yang bukan, atau umat yang sahabatnya maupun yang bukan, atau umat yang keluarganya maupun bukan, umat yang ahli ibadah maupun ahli maksiat, semuanya dicintai. Tuh. Wa ahlul basair bayarawnahu ayanan. Karena Nabi dipastikan hadir kalau acara maulid, orang-orang yang mempunyai basair, orang-orang yang mempunyai basirah, penglihatan hati, nur ma'rifat di dalam hatinya, pasti bisa melihat Rasulullah dengan mata kepalanya. Bayarawnahu ayanan. Jelas, memandangnya jelas. Karena Allah izini terbuka hijab mata batinnya sehingga bisa memandang Rasulullah dengan jelas. Alul basair sebagaimana di Al-Qur'an itu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, tapi Allah bisa menjangkau semua penglihatan. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Kalau absar itu mata kepala, kalau basair mata hati. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha. Kalian akan mendapatkan basair basiro dari Allah tanpa terkecuali yang ahli zikir, yang ahli la ilaha illallah, yang ahli sholawat kepada Nabi, yang ahli baca Al-Quran, pasti Allah beri basair, nur ma'rifat. Siapa yang bisa melihat dengan panca indera batinnya, dia beruntung. Siapa yang buta, berarti salahnya sendiri. Waman amya fa'alaiha. Nah, setiap hari kita nabung cahaya makrifat itu yang penuh, pasti Allah ini terbuka hijabnya. Mungkin karena gara-gara kotoran dosa yang mengotori hati kita. Karena setiap orang dosa satu kali pasti hatinya ada bintik satu. Itu hati-hati itu ibaratkan cermin ya. Cermin yang biasanya kita pakai cermin, kalau kita tiup maka cahayanya rabun. Kita tiup lagi semakin rabun gambar kita yang ada di cermin. Tapi kalau sudah dibersihkan maka terang. Lambang hati seperti itu katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya ketika beliau mentafsiri bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semua maksiat yang dilakukan manusia itu bisa membuat hati tertutup. Maksiat satu kali hati ada bintik satu, maksiat satu kali bintik satu. Ya kita setiap hari berusaha membersihkan itu. Tapi kalau kita gali lubang tutup lubang, maksiat ibadah, cahaya hati tidak berkurang dan tidak bertambah. Tapi kalau kita lebih banyak ibadahnya kepada Allah, maka cahayanya lebih melebihi dari kegelapannya. Ya sekiranya ya ini kotoran-kotoran ini kita bersihkan tiap hari, jangan sampai nunggu 1 bulan lagi, jangan sampai nunggu istighfarnya atau tobatnya nunggu 1 tahun lagi, nunggu sepuh apalagi sudah kental di sini kotorannya, ibaratkan tinta itu sudah penuh. Pemin alamati hudurihi, terus tanda-tanda kalau Kanjeng Nabi hadir gimana tanda-tandanya? Ini nuzulus sakinah, turunlah ketenangan, wal wakor, kewibawaan, keagungan, wakor keagungan, wal haiba kewibawaan, wal jalal kemuliaan, wal azmah kebesaran, ala ahlil jam'i menyelimuti semua orang yang hadir baca sholawat itu. Tanda-tanda Kanjeng Nabi itu kalau rahu suasana itu renyam, sunyap, asrep, tenang, sejuk. Semuanya orang itu menikmati sholawat yang dia baca. Tenang suasananya. Itu tanda-tanda Kanjeng Nabi berarti hadir di tempat itu. Nah ketika Nabi hadir, jangan lupa baca istighfar, terutama mohonkan ampunan untuk diri kita sendiri, kedua orang tua kita. Karena di Al-Quran dijelaskan, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau ada orang ahli maksiat, ja'uka, datang kepada Rasulullah, atau Rasulullah yang datang kepada dia,
fastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Lalu orang yang ada di hadapan Rasulullah itu baca istighfar, maka lalu istighfarnya dibantu oleh Rasulullah, dimohonkan ampunan kepada Allah, maka pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Makanya setiap maulid apa saja pasti ketika mahalul qiyam ada doa minta ampunan. Ya waliyal hasanati, ya mujibah, ya mukilal asarati, wafir anna jami'a, wafir anna sayyiati, wamfu anna sayyiati. Itu diantaranya. Kalau di Simtud Durar, Rabbi faufili dunubi, ya Allah bibarkatil hadi Muhammad, ya Allah, pasti mohon ampunan. Karena janjinya Allah di Al-Quran, Allah Rasulullah membantu istighfar kita, pasti kita diampuni. Pulang dari majelis itu kita sudah bersih dari kotoran dosa. Nanti perkara kalau dosa lagi berarti dosa baru, kotoran baru. Itulah intinya gitu. Ada juga Kanal Habibu Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya'malu maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum saya lanjutkan yang paling terakhir ini, sebagai bukti kalau Kanjeng Nabi itu Allah hadirkan ruhnya, kita setiap sholat tahiyat awal tahiyat akhir kita uluk salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak ada ceritanya Ki Abdul Azim bin Urib bin Ibrahim, beliau setiap sholat itu sebelum Kanjeng Nabi, kalau sholat tahajud sebelum Kanjeng Nabi menjawab salam beliau tidak berhenti-henti baca itu, tidak diteruskan. Jadi ketika sholat itu Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, sebelum mendengar suara Nabi jawab salam tidak berhenti-berhenti, terus salam Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, sambil membayangkan makam beliau, sambil membayangkan seolah-olah beliau ada di depan kita. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, sambil membayangkan Nabi ada di sekitar kita, entah itu di kanan entah itu di belakang kita. Waalaikumsalam ya Syekh Abdul Atim. Kanjeng Nabi ndawab gitu baru diteruskan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ada ceritanya Al-Maghfula Ki Abdul Atim bin Urib bin Ibrahim, bila itu kalau sholat sebelum salamnya dijawab oleh Rasulullah tidak berhenti-berhenti, terus baca Assalamualaikum ayyuhan nabi rahmatullah. Dari situ kita belajar untuk menembus titik itu ya. Yang jelas sukar, susah. Caranya ya setiap detik, setiap harinya kita merasa diperhatikan Kanjeng Nabi. Yang sering kita pikirkan dalam pikiran kita adalah Rasulullah, sosok Rasulullah. Rasulullah itu seperti apa? Yang jelas Kanjeng Nabi itu wajahnya ganteng, orangnya santun, tidak kasar, lemah lembut. Kalau sudah dawuh ngangeni. Makanya banyak hadis Nabi. Kalau seandainya Kanjeng Nabi itu orangnya serem ya, sering marah-marah, nah mungkin sahabat berani mendekat, berani sowan. Karena semua sahabat Nabi ketika hadir di sisi Rasulullah merasa diperhatikan semua. Semuanya itu ingin mendengarkan ilmu dari Rasulullah, semuanya ingin dapat ilmu. Nanti bisa sekarang, besok ingin ketemu Kanjeng Nabi lagi, ngangeni kalau dawuh sosok kepribadian beliau, kalau dawuh-dawuhnya itu ngangeni, membikin orang ketagihan, ingin dikasih ilmu lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Kanjeng Nabi. Makanya banyak hadis. Sampai kan sahabat-sahabat itu berebut, berdesak-desakan, sampai ada temannya datang itu tidak dikasih duduk. Terus di Al-Quran juga Allah menjelaskan, ini diterangkan juga di kitab Sirah Nabawiyah, sebagai bukti Kanjeng Nabi itu selalu hadir setiap kita sholat. Allah berfirman di Al-Quran, alladzi yaraka hina taqum, Allah adalah Tuhan yang melihat kamu di saat kamu ibadah berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya dirimu, berulang kalinya dirimu
menyelimuti fisajidin, orang-orang yang sujud. Ini sebagai dasar ayat Quran. Wa taqallubaka fisajidin. Di sini Nabi Muhammad. Allah tahu kalau Nabi Muhammad selalu menyelimuti orang-orang yang sujud. Berarti nurnya menyelimuti orang sujud. Nabi selalu hadir. Nabi karena hobinya sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Nabi itu hobinya sholat. Jadi kalau ada umatnya ahli sujud, Nabi itu senang. Dulu ada cerita sahabat yang dulu pernah saya ceritakan, Rabi'ah bin Ka'ab As-Salmi. Ini hadamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sering mengambilkan atau mempersiapkan air wudhu Rasulullah. Suatu saat Kanjeng Nabi ini memanggil Rabi'ah bin Ka'ab As-Salmi. Salni, mintalah sesuatu kepada saya. Kamu mau minta upah apa? Kamu sering bantu saya mempersiapkan air wudhu saya. Saya ingin ngasih upah kamu. Minta apa kira-kira kamu? Rabi'ah bin Ka'ab As-Salmi ini tidak langsung jawab. Tapi dia terus mikir-mikir, ya apa ya, kalau minta uang cepat habis, minta makanan ya jadi kotor. Akhirnya minta gini, as'aluka murafatakoka fil jannah. Yang saya minta kepada jenengan adalah agar saya bisa menjadi temannya jenengan ketika di surga besok. Murafakoh di surga ya Rasulullah. Yang saya minta itu, saya ingin kumpul dengan jenengan di surga. Saya ingin menjadi temannya jenengan di surga, pendamping jenengan di surga. Terus Kanjeng Nabi jawab itu, kami itu diajari siapa minta kayak gitu? Repot saya ini kalau seperti itu permintaan kamu. Akhirnya Rasulullah SAW diam sejenak, terus kemudian melanjutkan, fa'aini alaihim fa'aini ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu pingin jadi temanku di surga, kumpul dengan aku di surga, tolonglah aku dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah. Kalau kamu pingin bareng aku di surga, maka hobilah sujud kepada Allah. Dari ini kalau di kitab Taqrirul Sadidah karangan musannif yang sama, hadis ini diarahkan kepada sholat sunat qobliyah ba'diyah. Jadi jangan sepelekan sholat sunat qobliyah ba'diyah. Nah, itu yang menyebabkan kita besok dicintai oleh Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah di surga. Terutama qobliyah ba'diyah. Kalau duhur 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Terutama yang muakkad, bukan yang ghairu muakkad. Terus 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 10 rakaat ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau sekarang saya berangkat ke musola sholat duhur, imamnya sudah melangsungkan iqamah, sudah mau takbiratul ihram sholat duhur, kita belum mengerjakan sholat sunat qobliyah duhur, maka bisa nanti qobliyah duhur dikerjakan sesudah sholat fardu, tapi niatnya qobliyah tetap. Jadi sholat sunat qobliyah itu bisa diundur sesudah sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunat ba'diyah tidak bisa dimajukan sebelum sholat fardunya. Saya ulang lagi, kalau qobliyah, sholat sunat qobliyah bisa diundur waktunya sesudah sholat fardu. Kalau sholat sunat ba'diyah, waktunya pelaksanaannya tidak bisa dimajukan sebelum sholat fardu dikerjakan. Karena apa? Kalau sholat sunat qobliyah bisa diundur sesudah sholat fardu, karena waktunya sudah masuk sebelum sholat fardunya. Kalau sholat sunat ba'diyah, kenapa tidak bisa dimajukan? Kenapa kok tidak bisa dimajukan sebelum sholat fardunya? Wis, ngantuk Lin, kurang titik Lin, pasno jam 1. Kalau sholat sunat ba'diyah tidak bisa dimajukan sebelum sholat fardunya, karena apa? Kalau ada orang sholat sunat ba'diyah sebelum mengerjakan sholat fardu, sholatnya tidak sah karena waktunya belum masuk.
Itu keterangannya ada di kitab Fathul Mu'in. Sama lihat sendiri bab salat sunat rawatib. Intinya yang 10 ini. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum isya itu masuk ghairu mu'akkad. Berarti yang ghairu mu'akkad yang kadang Nabi ngerjakan kadang enggak, itu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Yang tadi itu Nabi tidak pernah meninggalkan fil hadar maupun fil safar, baik Nabi ada di rumah maupun sedang perjalanan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Terakhir kita lanjut. Kanal Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ya'malu maulidan li Nabi Muhammad SAW fi kulli sanatin salisa jum'atin min syahri Rajab. Pengarang Ratibul Haddad selalu mengadakan acara maulid Nabi setiap tahunnya tanggal Jumat ketiga dari bulan Rajab. Jumat ketiga dari bulan Rajab. Wa yaji'u ilaihin nas, dan banyak dihadiri oleh manusia min Dau'an dari kota Dau'an atau kota Wadi Amad, wa ghairi dzalik minal jihad, dan kota-kota yang lainnya dari beberapa penjuru daerah. Wa ya'malu lidzalika dhiyafatan lil waridin. Beliau membuat suguhan untuk orang-orang yang datang karena acara maulid itu berjumlah mi'ataini wa khamsina qahawulan minadz dzurrah, yaitu 250 biji jagung, 250 biji jagung, karung 250 karung biji jagung, buah jagung, 250 karung buah jagung. Wa idamuha ad-dujar, sedang lauknya karena dzurrah jagung di sana Yaman itu jadi makanan pokok. Kalau sini kan nasi, pasti ada lauknya. Lauk pauknya apa? Wa idamuha ad-dujar. Dujar itu minuman perasan yang menyehatkan tubuh dari buah anggur, tapi bukan bir ini, bukan bir. Wa kana ba'dhan nas istaknafa minal khamir. Oh ini kayak semacam minuman memabukkan tapi tidak memabukkan, itu dari perasan anggur. Wa kana ba'dhan nas istankafa minal khamir. Sebagian manusia itu mencegah dirinya untuk menikmati roti yang dibarengi adonan bir, wadujer, dan minuman tadi itu. Khamir ini roti yang beragi adonan bir. Lama ja'a zairan ilal Habib Abdullah. Setiap ba'dun nas itu berkunjung ke rumah Habib Abdullah. Fa aswabahu maghazun syadid fi batni. Akhirnya orang yang tidak mau mencicipi minuman itu yang dianggap oleh dia memabukkan padahal tidak, itu sakit perut, mules sangat, maghazun syadid, dia tertimpa penyakit mules yang sangat di dalam lambungnya, perutnya. Fasyakadzalika ilal Habib. Akhirnya orang yang sakit perut yang tidak mau mencicipi minuman yang sudah dibacai maulid Nabi tadi itu matur kepada Habib Abdullah. Fada'a bi syai'in minal khamir wa dujar. Akhirnya beliau mengambil semua minuman yang terkesan memabukkan tapi bukan memabukkan itu. Didoain sama beliau yang habis dibacai maulid Nabi tadi. Falam yajidu syai'an. Mereka semua tidak menemukan sesuatu. Faqala lahum, sudah habis air minumnya Habib, air minum yang khamir dan tujar itu sudah habis, mereka tidak menemukan. Faqala lahum, akhirnya Habib Fada'a ini memanggil orang agar mengambilkan khamir dan tujar, minuman yang sudah dibacai maulid Nabi itu. Tapi orang-orang bilang falam yajidu syai'an, tidak ada sisanya, sudah habis.
Faqala lahum, akhirnya beliau bilang kepada waridin, semua orang yang datang di situ, Iuzilul awani allati yusna'u fil khamir. Tolong basuhkan wadah-wadah yang sudah dipakai wadahnya minuman khamir tadi. Waskuhu husalataha, lalu minumkan kepada yang mulas itu, yang terkena ba'dunas yang mulas itu, husalataha, air basuhannya wadah itu. Husalataha, air basuhannya wadah. Padahal minumannya sudah habis, tapi wadahnya ini suruh basuh lagi, terus air basuhannya suruh minumkan. Falamma syariba syafahullah bil afiyah. Akhirnya Allah beri kesembuhan. Jadi walhasil gini, semua makanan, semua minuman yang sudah dibaca maulid Nabi itu bisa dibuat apa saja, mengandung obat-obatan. Karena barokahnya Nabi yang hadir itu. Barokah doanya Nabi, para wali yang hadir di situ. Insya Allah kita akan mengadakan maulid Nabi ya. Niati nyelamati pengajian ini setiap tahunnya, dan niati nyelamati itu yang setiap ziarah malam Seninnya. Kita taruh di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alladzi atamani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.